Amat malam duhai sahidi, manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu, bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka. Ya Allah, hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu. Ya Allah, begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Manusia lebih pintar daripada Tuhan, padahal hanyalah makhluk yang hina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Lalu bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallah 24 jam? Amalkanlah zikir la ilaha illallah ini secara syariat, secara thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Bagaimana cara kita mengamalkan zikir la ilaha illallah secara syariat? Zikir syariat itulah yang disebut namanya dengan zikir tubuh. Kalaulah zikir syariat itu adalah zikir tubuh, maka ketika kita mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada makom-makomnya, ada tempat-tempatnya. Amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat ini yang disebut namanya zikir sir. Sir itu artinya rahasia. Nah, apalagi yang mau dibaca, apalagi yang mau dikata lagi, udah habis semuanya. Maka yang tinggal adalah hu saja lagi Bapak, hu. Maknanya hu itu hanya Allah semata-mata. La sautun wala harkun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi kata dan suara, melainkan hanya Dia semata-mata. Yang memandang Dia, yang mendengar Dia, yang berkata Dia. Kalau dimasukkan kajinya ke dalam kalimah hu, yang memandang hu, yang mendengar hu, yang berkata hu, yang berjalan hu, yang bergerak hu, yang diam hu. Kalau kita sudah keluar dari keakuan diri kita, sudah keluar kita bahwa yang melihat itu bukan kita, dan kita keluarkan itu, bahwa yang mendengar itu bukan diri kita, yang hidup itu bukan diri kita,
itu diri kita ada keluar namanya. Itu yang disebut namanya fana. Ketika diri kita ada keluar, maka ketika itu pula lah hijab dan dinding itu telah roboh Bapak Ibu. Hijab dan dinding yang ada di dalam kolbu, yang ada di dalam hati, yang ada dalam rohani, yang ada dalam jiwa itu betul-betul telah roboh, telah hancur sehancur-hancurnya. Ketika diri itu telah hancur sehancur-hancurnya, dindingnya, maka ketika itulah nyata senyata-nyatanya Allah itu bisa dilihat dan disaksikan Bapak Ibu. Kalau kita sudah keluar dari keakuan diri kita, sudah keluar kita bahwa yang melihat itu bukan kita, dan kita keluarkan itu, bahwa yang mendengar itu bukan diri kita, yang hidup itu bukan diri kita, itu diri kita ada keluar namanya. Itu yang disebut namanya fana. Ketika diri kita dah keluar, maka ketika itu pula lah hijab dan dinding itu telah roboh Bapak Ibu. Hijab dan dinding yang ada di dalam kolbu, yang ada di dalam hati, yang ada dalam rohani, yang ada dalam jiwa itu betul-betul telah roboh, telah hancur sehancur-hancurnya. Ketika diri itu telah hancur sehancur-hancurnya, dindingnya, maka ketika itulah nyata senyata-nyatanya Allah itu bisa dilihat dan disaksikan Bapak Ibu. Tanazul itu kita memandang dari zatnya, nyatanya zat Allah, ya, nyatanya zat Allah pada nur, maka kelihatanlah nur itu yang berbuat. Nyatanya zat Allah pada nur, disitulah nur itu yang senyata-nyatanya yang berbuat. Dalam pandangan ini ya hati. Kemudian nyatanya nur pada sir, maka disitu pula lah Bapak Ibu mampu memandang sir itulah sebenar-benarnya yang berbuat. Kenapa sir itu sebenar-benarnya yang berbuat? Karena nur itu sudah nyata pada sir, sudah fana dia ke dalam sir itu, maksudnya sudah lebur, hancur dan nur itu ke dalam sir, maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Kalau sudah nyata sir itu yang berbuat senyata-nyatanya, fanakan sir, hancurkan sir ini sehancur-hancurnya, maka nyatakanlah namanya nur. Kalau sir telah fana, kalau sir telah hancur sehancur-hancurnya, maka nyatakanlah nur. Nur itulah sebenarnya yang berbuat senyata-nyatanya. Kalau sudah terlihat sama Bapak Ibu bahwa nur itulah yang nyata senyata-nyatanya yang berbuat, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka fanakan pula nur itu, hancurkan nur itu sehancur-hancurnya, maka nyatakanlah zat Allah semata-mata. Telah hancur nur, telah fana nur sehancur-hancurnya, nyatakanlah zat Allah. Zat Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud, yang nyata dengan sendirinya Bapak Ibu. Pandangan ma'rifat itu adalah pandangan yang telah mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya itu. Itu pandangan yang putus itu. Kalau kita tidak mampu memandang Allahnya di atas semua perbuatan dan peristiwa tadi, berarti pandangan kita tuh masih dikatakan pandangan yang berdosa tuh, pandangan yang buta, tidak memberikan hikmah dan faedah itu Bapak Ibu. Ini meniliknya itu. Ya, jadi kalau kita tanazulkan lagi Bapak Ibu, tanazulkan artinya apa arti tanazul? Dari memandang atas ke bawah, diturunkan ke bawah. Kalau yang ke bawah ke atas apa namanya Pak Ardi? Tarki, yang benar-benar terang dan nyata pada alam sempurna pada diri kita ini. Baru kita mudah untuk mengingat dan merasakannya. Lalu kita diam di situ, heninglah di situ lagi. Indah puncak kesadaran itu. Kesadaran Tuhan, bukan kesadaran diri kita ini. Jadi Bapak Ibu ya, sebelum Allah itu dikenal, sebelum Allah itu bisa disaksikan, sebelum Allah itu bisa diungkapkan, diceritakan,
Ya, Allah itu berada di dalam kekosongan. Allah dalam kekosongan, Allah dalam kehampaan. Ya, masa inilah yang dikatakan dengan suatu istilah disebut namanya kuni bil kuni. Kuni bil kuni. Atau bahasa lainnya itu disebut namanya goibul guyub. Yang kita terangkan biar jelas mesti nampak wujudnya. Yang dikatakan insan itu yang mana sebagai nyatanya diri Tuhan. Insan itu terdiri daripada tubuh, kemudian ada hati, kemudian ada ruh, kemudian ada sir. Kita akan hancurkan tubuh kita ini sehancur-hancurnya supaya kita mendapatkan isinya. Setelah tahu kita isinya, di dalam isinya itulah sebenarnya rasa itu. Ana pi nuri, ana pi abdi itu. Ya, aku di dalam nur, aku di dalam dirimu. Nah, kita lihat insan ini tempat memandang secara sempurna nyatanya tajalinya Allah. Zat, sifat, asma dan af'al. Arti itu apa? Untuk menghadirkan pandangan hati kita kepada hakikat wujud yang sebenar-benarnya. Hakikat wujud yang sebenar-benarnya, yang wujud, yang berbuat, yang melihat, mendengar itu tiada lain zatnya Allah semata-mata. Ini yang tarki. Jadi jangan kita tertipu memandang bentuk tubuh, bentuk hati, bentuk ruh, sir dan nur. Tapi pandanglah di balik tubuh, hati, ruh, sir dan nur itu tiada lain adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berdiri dengan sendirinya. Sekarang kita turunkan lagi Bapak Ibu, dari atas turun ke bawah, apa namanya? Tanazul. Nah, ini dari atas ke bawah. Ini disebut namanya dengan tanazul. Walaupun bentuk si A, bentuk si B, bentuk si C kah dia, walaupun dalam bentuk planet-planet kah dia, secara pandangan zahir memang berbeda bentuk manusia dengan planet, planet dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena bentuknya berbeda, rupanya berbeda, namun pada pandangan hakikat, walaupun bentuk dan rupanya berbeda, pandang hakikat wujudnya sama, wajahnya sama. Itulah nyatanya diri Allah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Jadi itulah maknanya kenapa kita disuruh oleh Allah untuk mempertajam pandangan rohani. Kita disuruh oleh Allah untuk mempertajam pandangan rohani supaya kita mampu memandang yang tersirat di balik yang tersurat. Supaya kita mampu memandang yang hakikat di balik syariat. Amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikat. Nah, zikir hakikat itu ini yang disebut namanya zikir ruh. Bagaimana cara mengamalkan zikir ruh, zikir hakikat? Mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hakikat atau zikir ruh, Bapak Ibu tidak payah membaca la ilaha illallah, tak perlu lagi menyebut Allah. Ambillah kalimah hu pada lafaz Allah itu. Maka jadikanlah itu menjadi zikir nafas atau zikir ruh. Hu Allah. Lihat pengamalannya. Hu Allah. Hu itu masuknya nafas. Hu. Keluarnya nafas Allah. Atau naiknya nafas hu. Ya, masuknya nafas hu, keluarnya nafas Allah. Walillahil masyriq wal maghrib wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya. Kata siapa tuh? Kata Allah. Kalaulah barat, timur, utara, selatan aku yang punya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah.
Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang nampak wajahnya Allah. Kenapa yang nampak wajahnya Allah, Bapak Ibu? Karena dia cuma yang wujud. Wujudnya itu sudah meliputi zahir batin. Zahir batin itu dirinya. Jangan ketika Ustaz mengatakan wujud Allah meliputi zahir dan batin, seolah-olah zahir dan batin berpisah dengan Allah. Ya. Wujud Allah itu meliputi zahir batin. Ayan kharjiyah itulah yang katakan diri yang la haula wala quwata. Kalaulah diri ini yang dikatakan la haula wala quwata, lalu mana yang dikatakan illa billah pada diri kita? Yang dikatakan diri yang illa billah itu tidak lain adalah namanya ruh. Itulah yang dikatakan billah. Disitulah kita bisa memahami bahwa diri kita ini betul-betul di hadapan Allah itu adalah tiada. Karena diri kita di hadapan Allah betul-betul tiada, maka diri yang tiada itulah yang disebut namanya dengan Adam. Untuk mengenal Allah, wajib kita mengenali rahasia diri kita ini. Bahwa ruh itu sebenar-benarnya, itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, Bapak Ibu ya. Nah, Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu disebut namanya rahasia Allah, sirullah. Rahasia Allah. Kalau Nur Muhammad itu rahasia Allah itu tiada lain adalah Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diriku telah wujud dan nyata menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Maka wajib Bapak Ibu, kalau hati telah bening, hati telah bersih, tidak lagi dipermainkan oleh dunia, dijajah dan dibelenggu oleh nafsu dan akal fikirnya, maka hati ini mampu memandang Allahnya dari setiap peristiwa dan keadaan. Dia mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Semakin banyak titik itu mentajalikan dirinya A, B, C, D sampai Z, semakin hilang pula lah titik itu dalam pandangan kita, Bapak Ibu. Kenapa? Yang terpandang tidak titik, yang terpandang huruf A, B, C, dan Z. Itu pandangan syariat. Memang tidak terlihat titik, yang terlihat adalah rupa titik. Kalau begini bentuknya, ini titik. Kalau begini bentuk titik itu apa nama hurufnya nih? Kalau begini, pandangan syariat sebenarnya memang tidak terlihat titik. Kenapa? Karena titik itu sudah bertajali, berganti bentuk dengan huruf A dan B. Sebenarnya dalam pandangan hakikat, huruf A, huruf B, itulah sebenarnya nyatanya titik itu yang sebenar-benarnya. Lalu bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallah 24 jam? Amalkanlah zikir la ilaha illallah ini secara syariat, secara thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Bagaimana cara kita mengamalkan zikir la ilaha illallah secara syariat? Zikir syariat itulah yang disebut namanya dengan zikir tubuh. Kalau berawal dari alam 7, saya katakan tadi. Alam 7, alam ahdah. Pertama, alam ahdah itu artinya lingkaran kosong. Ini lambangnya ibarat lingkaran kosong. Apa maksudnya itu? Sebelum ada sesuatu, ya, aras, kursi, bulan, bintang, langit, bumi, bulan, matahari, makhluk belum ada. Ya, belum ada segala sesuatu. Awal akhir pun belum ada. Itu yang disebut alam ahdah atau disebut lingkaran kosong. Nah, kalau bahasa Padangnya sabulun alun baralun. Sebelum segala sesuatu ada. Nah, ketika itu
Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Nah, ini di awal. Jadi pada saat itu, ya, ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifun. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, dan karenanya aku ciptakan makhluk supaya mereka mengenal aku. Maka tugas utama kita itu adalah mengenal Allah itulah. Makanya Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah agama, yang pertama kali disampaikan tentang pengenalan kepada Allah. 13 tahun Pak berdakwah di Mekah, itu yang disampaikan itu tentang akidah, pengenalan kepada Allah. Belum amaliyahnya, belum. Urusan ibadahnya belum. Ya, baru masuk kepada akidah. Nah, ini yang perlu pertama. Ya, itu yang pertama. Karena Allah suka dikenali, Allah punya iradat, kehendak. Ya, menciptakan makhluk. Lalu muncullah yang disebut dengan alam wahdah. Ini alam yang kedua. Dalam bahasa tasawuf ini disebut nuqtoh satu, nuqtoh awal, atau disebut penampakan kali pertama. Nah, itu tajalli awal, ya, yang disebut alam wahdah, atau disebut juga nur zat. Nah, mulailah menampakkan diri dalam nur zat. Nah, setelah itu lebih jelas lagi penampakan kali kedua menjadi nur Muhammad, atau disebut alam wahdiyah. Jadi ahdah, wahdah, wahdiyah. Ya, kalau wahdah zatul haq, atau sering disebut zatul buhti. Ya, dari zatul haq mentajalikan dirinya dalam nur zat. Ini penampakan kali pertama, atau disebut nuqtoh satu. Lalu kemudian penampakan kali kedua, itu yang disebut dengan nuqtoh tsani, atau disebut nur Muhammad. Dari nur Muhammad lebih memperjelas lagi yang disebut ruh Muhammad. Maka sudah berada di alam arwah. Nah, di alam arwah itulah kemudian kita menerima amanah. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard, kata Allah. Aku ingin serahkan sebuah amanah penting kepada kalian. Ini khitabnya kepada semua ruh ketika itu. Semuanya menolak semua. Wa hamalahal insan. Maka makhluk yang bernama manusia menyatakan kesanggupannya. Nah, karena manusia sudah menyatakan kesanggupan untuk menerima amanah penting itu, maka diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Nah, setelah diserahkan, apa dibiarkan? Enggak, diuji. Benar enggak kalian ini bisa amanah? Ya, menjaganya. Apa tugas kita tentang amanah yang satu ini? Ada 4. Pertama, kita wajib mengenalnya. Yang kedua, wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Dan yang keempat, wajib mengembalikannya. Ini tugas yang harus diemban. Ini ujian yang diberikan Allah kepada makhluk yang bernama manusia tadi. Dalam rangka itulah maka diturunkanlah manusia ini ke tingkat yang lebih rendah. Mulailah terciptanya Adam alaihissalam. Turunlah Adam ke bumi. Untuk apa? Memperbanyak penanggung diri rahasia. Ya,
memperbanyak penanggung diri rahasia. Turunlah alam Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam ke bumi. Nah, sehingga lahirlah anak-anak cucu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, supaya apa? Supaya dapat mempertanggungjawabkan amanah penting tadi, turun satu persatu. Nah, mulailah kita di alam ruh dulu, ya, di alam arwah dulu. Ruh kita disebut Ruhul Qudus, dibalut dengan pakaian Qudusiyah. Nah, ini balut pakaian lapis pertama. Ada. Lalu turun lagi kita ke alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam Jabarut. Di alam Jabarut, ruh kita sudah berganti nama, namanya Ruh Sultani. Dibalut dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian Sultaniyah. Turun lagi ke alam berikutnya yang disebut alam Malakut. Ruh kita berganti nama, yang disebut dengan Ruh Ruhani. Maka dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian Ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam Nasut, alam bumi sekarang ini, ya, ruh kita berganti nama, disebut dengan Ruh Jismani. Dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya Jasmani. Nah, ini. Jadi jasmani ini pakaian di bumi, Pak, sangkar. Ya, jangan terkecoh. Banyak orang terkecoh, Pak, mengutamakan sangkar tapi tidak memperhatikan penghuni sangkar. Apalah artinya sangkar bagus kalau burungnya nggak ngukur, Pak. Nah, yang dilihat itu bukan sangkarnya, isi sangkar itu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Nah, yang mahal itu penghuni sangkarnya, Pak, bukan sangkarnya. Ada penghuni sangkar. Siapa? Ruh kita itulah. Ya, itu yang diri kita yang sebenarnya tadi. Nah, turunlah kita ke bumi ini untuk mempertanggungjawabkan, untuk apa? Diuji. Ya, untuk menempuh ujian. Ya, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.